Episode 631-635. Dengan berakhirnya pertemuan ketiga tua dan muda, banyak murid Pavilion Fancy yang bergabung dalam pertarungan untuk rekan satu tim. Tidak diragukan lagi, jika ingin mendapatkan banyak ranking dan reward dalam kompetisi beregu ini, kekuatan satu orang itu penting, namun jika kekuatan sebuah tim sama kuatnya, maka lebih aman untuk kompetisi beregu aneh ini. Pavilion Pembakaran Dupa adalah yang paling ramai saat ini, dengan banyak orang, dan pemandangannya sangat spektakuler. Xiao Yan dan yang lainnya meninggalkan Ventianyu dan datang ke kantor pendaftaran kompetisi tim, dan tiba-tiba merasa bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Semula dikira hanya ada sedikit orang di sini, namun ketika mereka datang ke sini, kantor pendaftaran sudah dikelilingi air, dan antrian ribuan orang membuat orang sekilas merasa lega. Kelima orang itu perlahan sampai di tempat terakhir. Sedangkan untuk Lingsuan terakhir, bulu mata tipisnya terus bergerak, seolah sedang memikirkan sesuatu. Hei, pernahkah kamu mendengarnya? Apa? Di depan Xiao Yan dan yang lainnya, seorang murid Istana Bumi berbicara perlahan. Saudara-saudara senior di kuil bumi kita telah mundur, jadi sekarang saudara-saudara senior kedua, ketiga, keempat dan kelima membentuk tim terkuat. Dengan mundurnya kuil surgawi, saya pikir tempat pertama dalam kompetisi tim ini pasti akan menjadi yang terbaik. Itu milik mereka. Kakak kedua, kakak kelima, bukankah ini hanya 4 orang? Anggota tim lainnya mau tidak mau bertanya. Entahlah, tapi kekuatan keempat orang ini sangat menakutkan, aku khawatir kekuatan orang terakhir tidak akan terlalu lemah. Dan apakah kamu tahu aturan permainan ini? Kata pemimpin itu, peraturan kompetisi. Bukankah itu satu-satunya cara untuk mengetahui apakah kamu telah menerima kartu tim? Orang-orang yang berbicara jelas merupakan satu tim, dan mereka menanyakan satu pertanyaan dan satu jawaban. Namun, orang-orang di sebelah mereka diam, karena saat ini, sebagian besar yang dikatakan kelima orang itu tentang mereka adalah berita yang tidak diketahui tim lain, jadi mereka semua diam dan mendengarkan. Kali ini kartu tim ada 3 jenis, biru, kuning, dan merah. Konon tugas tim yang mendapat kartu tim biru sepertinya adalah merebut sesuatu. Pokoknya tugasnya bermacam-macam, tapi faktor risikonya sangat kecil, Kaisar Petarung Bintang di tahap awal. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Adapun beberapa tim yang lebih kuat dari Kaisar Petarung Bintang 5 di tahap tengah dan akhir, mereka memilih kartu tim kuning. Tugas pada kartu tim kuning lebih sulit, yaitu mengambil barang-barang yang ditentukan dari tempat tertentu. Meski orang-orang itu tidak merincinya, namun dari wajah jeleknya diketahui bahwa tugasnya tidak sesederhana itu. Pemimpin itu melanjutkan, terus berkata, bagaimana dengan kartu tim merah terakhir? Jika warnanya merah, mereka pandai menjaga rahasia, aku tidak tahu tentang itu. Tapi tim kita, dapatkan saja kartu kuning tim terus berkata. Lingsuan, tahukah kamu isi kompetisi tim ini? Xiao Yan mau tidak mau berkata pada Lingsuan di belakang. Sekarang kamu tahu kamu datang untuk memohon padaku. Bahkan jika kamu memohon padaku, aku tidak akan memberitahumu. Lingsuan berkata dengan marah, jelas Xiao Yan ini tidak tahu bahwa dia adalah penyihir kecil dari Istana Bumi, putri dari kepala Istana Bumi. Perlakukan diri Anda dengan sangat buruk. Petik 2 petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan langsung menggaruk kepalanya, siapa rekan satu tim babi ini? Xiao Yan sepertinya bisa mengetahui bagaimana rekan satu tim babi itu menyeret kaki mereka. Menurut saya kompetisi beregu ini harus memiliki beberapa tahapan, dan Anda akan mengetahuinya setelah Anda menerima kartu tim, katamu. Ying, saat Mu Ying membuka mulutnya, pupil Lingsuan sedikit menyusut. Lingsuan percaya bahwa penampilannya luar biasa, tetapi setelah melihat Mu Ying, Lingsuan menyadari bahwa ada orang di luar manusia, dan ada surga. Jika Lingsuan adalah jenis bunga yang mual, maka kesan pertama yang diberikan Mu Ying kepada Lingsuan adalah jenis kepingan salju yang belum pernah mekar selama 10.000 tahun, tetapi begitu mekar, cahaya dan pesona yang dilepaskannya tak tertandingi. Sial, banyak sekali orangnya, aku tidak tahu apakah antriannya akan sampai tahun monyet. Mu Feng memandangnya sedikit, lalu mengeluh. Ada ribuan orang di tim ini. Dengan jumlah penonton yang begitu besar, saya khawatir tidak ada waktu untuk menyelesaikan pendaftaran dalam beberapa hari. Setelah Mu Feng selesai berbicara, beberapa orang menggelengkan kepala. Bagaimanapun, ini adalah sebuah sekte.
Jika Anda melakukan sesuatu seperti melompat ke dalam antrian, Anda pasti akan merasa sakit hati. Saya punya solusinya. Sepertinya dia menyadari bahwa 4 orang lainnya di timnya tidak ada hubungannya, dan kemudian mata indah Ling Xuan bergerak sedikit, dan dia mengatakan sesuatu yang tidak mau kalah. Apa yang bisa saya lakukan? Xiao Yan sepertinya samar-samar menebak apa yang dipikirkan Ling Xuan saat Ling Xuan berbicara, dan bertanya. Kenapa kamu banyak bertanya? Ikuti saja aku. Ling Xuan meringis pada Xiao Yan, lalu langsung melompat dari antrian panjang dan berjalan ke depan. Apa yang dia lakukan? Memotong antrean. Melihat ini, Mo Feng tidak bisa menahan garis hitam di seluruh kepalanya. Ada ribuan murid di sini. Apakah tindakan ini merugikan mereka semua? Hei, ini sepertinya mungkin. Xiao Yan tidak segera menindaklanjutinya, dan menatap Ling Xuan. Namun dalam beberapa tarikan napas, Xiao Yan menemukan bahwa setiap kali Ling Xuan mengambil langkah maju, dia menyapa para murid dalam antrian, dan para murid dalam antrian menanggapi dengan antusias. Ayo pergi, Xiao Yan berkata perlahan. Tepat setelah berbicara, kelompok beranggotakan 4 orang meninggalkan tim dan berjalan maju. Hei, bagaimana teman sekelas ini bisa masuk ke dalam antrian? Kepala Aula sering mengajari kita bahwa kita tidak bisa menjadi manusia. Xiao Yan dan yang lainnya baru berjalan beberapa langkah ketika suara ketidakpuasan tiba-tiba datang. Apakah kamu lupa siapa aku? Saat Xiao Yi hendak memulai, Ling Xuan mengerang. Ternyata itu tim kakak senior Ling Xuan, tolong. Sebelum muridnya bertemu dengan sosok cantik ini, dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat banyak. Karena Ling Xuan ini adalah putri dari kepala Aula Istana Bumi, kekuatan dan bakatnya dianggap luar biasa di seluruh paviliun dupa pembakaran. Begitu banyak saudara dan saudari yang sopan padanya gelombang. Jika demikian, kekuatan dan bakat Ling Xuan biasa-biasa saja, jadi kamu tidak perlu terlalu sopan. Bakat Ling Xuan terlalu menakutkan, dan dia telah mencapai level tengah Kaisar Do Bintang 6 di usia muda. Anda harus tahu bahwa jumlah murid di seluruh aula dengan kekuatan Kaisar Do Bintang 6 mungkin tidak mengubah jumlah tangannya, belum lagi kekuatan Ling Xuan ini masih di tahap tengah Do Bintang 6. Kaisar, ayo pergi. Ikuti aku. Ling Xuan dengan percaya diri berkata kepada 4 orang di belakangnya, dan berjalan masuk dengan angkuh. Hahaha, lihatlah putri baik yang kamu ajar. Tawa keras terdengar langsung dari sebuah rumah. Rumah ini sudah tidak asing lagi, ini adalah tempat tinggal Zulao. Pada saat ini, Penatua Zhu dan Ketua Aula Istana di perlahan menatap bola kristal di depan mereka, di mana tindakan Ling Xuan terlihat sepenuhnya. Pak Tua, itu bukan urusanku. Kepala Istana Bumi buru-buru berkata, bagaimana dia bisa mengira putrinya akan keluar seperti ini. Karena putrinya melakukan ini, tidak diragukan lagi itu merupakan tamparan di wajahnya, tetapi dia sering mengajari murid-muridnya cara melakukannya. Oke, karena masalahnya sudah sampai di sini, mari bersiap untuk pergi ke tempat itu. Lagi pula, dengan begitu banyak murid, tidak akan menyenangkan untuk dimasuki oleh pembangkit tenaga listrik lain tanpa kita. Penatua Zhu tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi, tetapi saya juga ingin melihat seberapa besar pertumbuhan putri saya setelah ini. Setelah selesai berbicara, Pak Tua dan Zhu menghilang ke dalam rumah dalam sekejap. Tim selanjutnya, sebuah suara perlahan datang dari dalam rumah yang lembut itu. Kalian, masuklah. Di luar pintu, beberapa kakak laki-laki yang bertanggung jawab atas kewaspadaan berkata kepada Xiao Yan dan yang lainnya. Alis Xiao Yan bergerak sedikit satu persatu, dan dia menemukan bahwa sosok yang bertanggung jawab atas kewaspadaan di sini sangat kuat, bahkan mendiang Kaisar Do Bintang 6 Xiao Yan tidak dapat melihatnya. Ayo pergi. Xiao Yan dan yang lainnya datang langsung dari belakang tim ke depan, dan semua ini berkat Ling Xuan. Jika bukan karena hubungan Ling Xuan dengan kakak-kakak senior ini, saya khawatir saya harus membuang banyak waktu di sini. Mencicit. Dengan suara, Xiao Yan dan yang lainnya memasuki rumah, menutup pintu perlahan, lalu mengambil beberapa langkah ke depan. Saat ini, di dalam ruangan, hanya ada seorang pria parubaya yang memegang kuas sambil menatap Xiao Yan dan yang lainnya. Pria parubaya sedang bersemangat, membuat orang merasa bersemangat pada pandangan pertama. Kemarilah, beberapa adik laki-laki, kata sosok dengan kuas di tangannya. Hehe, terburu-buru. Beberapa orang bergerak ke arah satu sama lain secara perlahan. Laporkan kepadaku nama aula tempat kalian berlima berada,
nama kalian sendiri, dan kekuatan kalian untuk mendaftar. Pria parubaya itu perlahan mengangkat tangannya memegang kuas dan memandang ke beberapa orang. Entah kenapa, pertama kali pria parubaya ini melihat Xiao Yan, seolah-olah ada sesuatu yang mengendur di hatinya, dan itu sangat aneh. Anak ini sepertinya punya beberapa rahasia. Pria parubaya itu berkata perlahan, "Aku akan datang duluan." Saat berikutnya, seruling hijau berkata lebih dulu. Ya, Xiao Yan yang lain juga menganggukkan kepala satu demi satu. Jelas sekali, urutannya tidak ada hubungannya dengan itu. Orang-orang ini sangat aneh, bahkan mirip dengan semangat juang beracun dari klan Medusa. Ling Xuan berdiri di samping, dengan hati-hati mengamati kekuatan seruling hijau. Sejak dia memutuskan untuk bergabung dengan tim, Ling Xuan harus serius. Menurut perkiraan Ling Xuan, meskipun seruling hijau ini memiliki sosok yang sangat mempesona, melihat auranya, tampaknya dia hanya berada pada tahap awal dari Kaisar Petarung Bintang 5. Seruling hijau, dari Balai Rakyat. Seruling hijau berkata perlahan, suaranya sangat lembut dan tidak membawa energi apapun. Green Flute baru saja mulai berbicara, pria parubaya itu menulis seperti seorang jenius, dan menggambar langsung di kertas putih di depannya. Bagaimana dengan kekuatan? Pria parubaya itu berkata segera setelah melihat seruling hijau itu berhenti sebentar. Dalam hal kekuatan, mendiang Kaisar Dou Bintang 5. Kata seruling hijau sambil tersenyum. Kaisar Dou Bintang 5 tahap akhir. Kata-kata Green Flute baru saja jatuh, dan Ling Xuan berkata tidak percaya. Aura seruling hijau ini tidak terlalu menakutkan, bagaimana bisa ia memiliki kekuatan yang menakutkan dari mendiang Kaisar Dou Bintang 5. Suntikan energi dendammu ke dalamnya. Pria parubaya itu menghentikan kuas di tangannya, lalu mengeluarkan kristal prismatik. Dan berkata pada seruling hijau. Mendengar kata-kata itu, Green Flute mendengus pelan, dan kemudian Doki di tubuhnya meledak ke arahnya. Itu benar, setelah beberapa putaran, pria parubaya itu juga menentukan kekuatan seruling hijau, dan mendaftarkan informasinya untuk membuat seruling berikutnya. Saya akan datang, Mu Feng berkata perlahan. Xiao Yan dan yang lainnya mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Mu Feng, dari Aula Rakyat, mendiang Kaisar Petarung Bintang 5. Mu Feng berkata sambil tersenyum. Tahap akhir Dou Emperor Bintang 5 lainnya. Kini giliran pria parubaya itu yang terkejut. Dia telah terdaftar di sini selama beberapa dekade, tetapi dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Di masa lalu, meskipun ada lebih dari 10 murid di Aula Kemanusiaan, tanpa kecuali, kekuatan mereka biasa-biasa saja. Kekuatan yang terkuat berada pada level Kaisar Dou Bintang 5 di tahap selanjutnya dari Kaisar Dou Bintang 5. Keberadaan kali ini, dua murid mendiang Kaisar Dou Bintang 5 muncul langsung di aula kompetisi tim kali ini, tetapi hati menyebabkan banyak kejutan bagi orang yang terdaftar. Oke, yang berikutnya, pria parubaya itu menahan keterkejutannya dan berkata setelah mendaftarkan Mu Feng. Bagaimana kekuatan istana orang ini tiba-tiba menjadi begitu kejam? Ling Xuan mengerutkan kening dan berkata perlahan. Sebagai putri kepala istana, saya sering mendengar ayahnya mengatakan bagaimana istana manusia itu, jadi saya tahu betul tentang istana manusia. Aku akan melakukannya. Mu Yingying tersenyum, lalu berkata pada pria parubaya itu. Mu Yingying, dari aula manusia, adalah Kaisar Dou Bintang 6 tahap awal. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, energi putih di tubuhnya perlahan meninggalkannya. Ini, kekuatan kehidupan, dan kekuatan hidup ini telah mencapai tingkat ke-8. Saat berikutnya, orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran tiba-tiba berseru, dan tiba-tiba berdiri dari posisi duduk. Apa? Kekuatan siswa peringkat 8. Saat berikutnya, belum lagi penanggung jawab pendaftaran gelisah, bahkan Ling Xuan pun menjadi gelisah. Kekuatan siswa peringkat 8, inilah pembunuh sebenarnya. Setelah melewati malapetaka hidup Dou di bintang 6, kekuatan kelahiran akan lahir di dalam tubuh. Kekuatan kelahiran sama dengan ki pertarungan, tapi tidak diragukan lagi lebih kuat dari ki pertarungan biasa. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Terlebih lagi, setelah kekuatan ke-8 siswa peringkat bertarung melawan orang, berbagai manfaat akan terungkap. Jika pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dou di bintang 6 memiliki kekuatan untuk dilahirkan di peringkat ke-8, maka bahkan melawan pembangkit tenaga listrik yang hanya memiliki kekuatan siswa peringkat 6 di tahap akhir bintang 6 Dou Emperor, dia akan memiliki kesempatan untuk bertarung, memaksa.
Inilah berbagai keuntungan antara kekuatan kehidupan kelas 9. Bagaimana bisa itu menjadi kekuatan siswa peringkat 8? Ling Xuanwei tidak dapat mempercayainya, karena kekuatan kehidupan di tubuhnya, bahkan dengan ayahnya, hanya peringkat ke-7. Namun, bahkan kekuatan siswa peringkat 7 sudah cukup untuk memimpin banyak teman-temannya. Duduk. Setelah beberapa saat terkejut, pria yang terdaftar itu menyadari bahwa dia telah kehilangan kesabaran, dan segera berbicara perlahan. Sepertinya ada beberapa orang menakutkan di istana pria ini kali ini. Masalah ini harus dilaporkan secepatnya. Pria yang terdaftar itu berkata perlahan di dalam hatinya. Berikutnya, pria parubaya itu berkata perlahan. Ling Xuan, dari Aula Bumi, tahap tengah Dou di bintang 6. Suara Ling Xuan masih bercampur dengan keterkejutan. Penguasa Istana Bumi sebenarnya bersedia mengirim putrinya yang berharga keluar kali ini. Pria yang terdaftar secara alami menyadari hubungan yang kuat, jadi dia mendaftar dengan cepat. Oke, yang terakhir. Setelah mendaftarkan informasi dari keempatnya, dia melihat pria dengan beban berat di antara mereka berlima. Walaupun saya tidak mengetahui kekuatan orang ini, namun orang yang terdaftar merasa bahwa orang tersebut jelas tidak sederhana. Xiao Yan, dari Aula Rakyat. Dalam hal kekuatan gelombang di tahap akhir Dou di bintang 6, Xiao Yan berkata dengan tenang, seolah dia sedang menceritakan masalah sederhana. Mendiang bintang 6 Dou di. Ling Xuan mendengar kata-kata itu, bibirnya sedikit menggigit, jelas sangat sulit dipercaya. Si Ling Xuan percaya bahwa dia berbakat, tetapi ketika Xiao Yan memasuki paviliun Fenxiang, Xiao Yan hanyalah kekuatan Kaisar Dou bintang 4, tetapi kekuatan Ling Xuan telah mencapai kekuatan Kaisar Dou bintang 5 pada saat itu. Hanya dalam 5 tahun, bagaimana bisa Xiao Yan membuangnya, putra dunia yang sombong, sejauh ini? Bahkan jika Ling Xuan terbunuh, Ling Xuan tidak dapat mempercayainya. Mendiang Dou di bintang 6. Pria yang terdaftar itu ragu-ragu karena tidak percaya. Saat berikutnya, Xiao Yan bahkan tidak bisa berbicara di kepalanya, seluruh tubuhnya bergerak, dan dia langsung menuju ke kristal prismatik yang merasakan kekuatan di telapak tangan pria itu. Bang bang bang. Saat berikutnya, kekuatan Xiao Yan membuat kristal prismatik padat itu meledak seketika. Saya khawatir situasi anak ini tidak dapat ditentukan, jadi saya hanya bisa melaporkannya. Petugas registrasi mengertakkan gigi dan segera mendaftarkan informasi kelima orang tersebut. Kekuatan ini benar-benar telah mencapai tingkat mendiang Kaisar Dou bintang 6. Tapi kenapa dia tidak merasakan vitalitas apapun dalam dirinya? Ling Xuan secara alami tahu bahwa kekuatan yang cukup untuk membuat kristal prismatik meledak hanya dapat mencapai tingkat Kaisar Dou bintang 6. Pada tahap selanjutnya, anehnya Xiao Yan tidak memiliki vitalitas apapun di tubuhnya. Siapapun yang telah melewati kesengsaraan Dou di bintang 6 akan memiliki kekuatan kelahiran yang lahir di tubuhnya. Apa yang terjadi dengan Xiao Yan ini? Ling Xuan menjadi lebih tertarik pada Xiao Yan. Oke, informasi kalian berlima sudah terdaftar, dan langkah selanjutnya adalah memilih level kalian untuk misi ini. Saat berikutnya, pria yang terdaftar itu menekan semua keterkejutan dan keraguan di hatinya dan berkata kepada 5 orang itu. Pilih tingkat tugas. Mo Feng bertanya dengan bingung saat mendengar kata-kata itu. Ya, di sini hanya bertanggung jawab untuk mendaftarkan kekuatanmu, meninggalkan jejak nafasmu, sehingga kamu dapat menilai situasi hidup dan matimu. Jika ada situasi berbahaya, orang-orang kuat di paviliun dupa pembakaran kami akan datang untuk menyelamatkan. Sedangkan untuk level tugas kompetisi beregu dibagi menjadi level sederhana Cian, level sulit kuning, dan level mimpi buruk merah. Pria itu berkata perlahan, apakah ada perbedaan antara ketiga level ini? Mo Feng bertanya, tugas yang diperoleh pada level Cian sederhana relatif sederhana, dan imbalan yang dapat diperoleh relatif umum. Tugas tingkat kesulitan kuning relatif sulit, yang membutuhkan banyak kerja sama tim, dan imbalan serta imbalan yang besar telah membuat hampir semua tim peserta memilih di sini. Adapun peringkat Red Nightmare, pada dasarnya itu adalah tugas yang mustahil. Pria itu berkata perlahan, bagaimana kita bisa pergi jika kita tidak bisa menyelesaikan misinya? Mo Feng berkata seolah dia tahu sesuatu. Hehe, moto paviliun pembakaran dupa kami adalah menciptakan keajaiban, dan itulah mengapa kami memiliki tugas yang paling sulit. Tapi aku lupa memberitahumu bahwa untuk quest level mimpi buruk merah ini, kamu bisa mengambil semua yang kamu dapatkan di dalamnya. Sedangkan untuk hal lain yang kamu dapatkan dari level sederhana Cian dan level keras kuning,
kamu harus menyerahkan semuanya, hal-hal. Kata pria itu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Mu Feng mendengar kata-kata itu, dan segera menoleh ke arah beberapa orang. Saya pikir kita masih memilih level mimpi buruk merah. Xiao Yan berkata sedikit, karena para tetua akan memulai kompetisi tugas semacam ini, bukan tidak mungkin untuk menyelesaikan tugas tersebut, tetapi biaya relatif untuk menyelesaikannya terlalu besar atau terlalu sulit. Dan sejak beberapa dari kita keluar dari pegunungan gurun, kekuatan kita telah meningkat sampai batas tertentu. Selanjutnya, lebih baik mengendalikan kekuatan yang meroket ini, jika tidak maka akan mempengaruhi budidaya di masa depan. Xiao Yan menganalisa, pernyataan ini masuk akal. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, 3 orang di sebelahnya berkata perlahan. Bagaimana menurutmu? Saat berikutnya, Xiao Yan berkata pada Ling Xuan, aku akan mendengarkanmu. Ling Xuan masih tenggelam dalam kekuatan tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6 Xiao Yan dan keterkejutan bahwa Mu Yingying sebenarnya memiliki kekuatan siswa peringkat 8, jadi dia berkata dengan santai. Kalau begitu, itu adalah mimpi buruk merah. Xiao Yan melirik mereka berempat, lalu tersenyum perlahan pada pria yang terdaftar. Tingkat mimpi buruk merah. Berani. Pria itu tersenyum perlahan, tapi ada sedikit rasa dingin di senyuman itu. Sekarang sudah diputuskan, siapa kaptenmu? Kata pria itu, Xiao Yan. Saat berikutnya, 3 orang di sebelahnya berkata serempak. Ambillah, ini tugasmu untuk kompetisi tim ini. Setelah pria itu selesai berbicara, dia mengambil gulungan merah kehadiran langsung dari tangannya. Gulungan merah itu terlihat sangat aneh, dan ada tanda kayu di gulungan merah itu, tapi saya tidak tahu kegunaannya. Kembalilah, apa misimu kali ini? Ayo pergi. Xiao Yan perlahan-lahan meletakkan gulungan merah dan tanda kayu di telapak tangannya, langsung meninggalkan sini, dan memimpin mereka berempat menuju Wuzuju. Misi macam apa ini? Dan ini sangat misterius. Mereka berlima baru saja kembali ke kediaman Wuzu, dan mereka tiba-tiba menjadi penasaran di atas meja batu. Buka dan lihat. Melihat orang-orang di sekitarnya terus-menerus penasaran, Xiao Yan pun berkata dengan masuk akal. Saat berikutnya, kelima orang itu perlahan mengepung gulungan merah itu, dan kemudian pikiran Xiao Yan bergerak, dan kekuatan jiwa yang besar langsung muncul, menyerang gulungan merah itu. Bum bum bum. Gulungan merah itu baru saja diserang oleh kekuatan jiwa Xiao Yan yang sangat besar, dan tiba-tiba bergetar. Intensifkan upayamu. Xiao Yan melihat kekuatan jiwa yang begitu besar tidak bereaksi sama sekali terhadap gulungan merah, dan segera mengerahkan kekuatan yang sangat besar. Akhirnya, dengan upaya terus-menerus Xiao Yan, dalam beberapa saat, gulungan merah perlahan menyebar, dan aura yang tidak dapat ditahan oleh 5 orang menyebar secara instan. Tapi kata-katanya sangat jelas. Tugas tingkat mimpi buruk. 5 kata berwarna merah cerah menarik perhatian Xiao Yan dan kelimanya, dan tepat di bawah 5 kata merah cerah, ada deretan kata kecil. Pergi ke Gunung Luoling dan kalahkan binatang 5 elemen. Hanya beberapa kata, tapi meledak di hati Ling Xuan seperti guntur. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ada apa denganmu? Xiao Yan bertanya dengan mata cepat dan tangan cepat, langsung menopang Ling Xuan yang hendak terjatuh. Tahukah kamu apa itu 5 elemen binatang? Wajah Ling Xuan pucat, dan dia berbicara perlahan. Aku tidak tahu. Keempatnya menggelengkan kepala, jelas bingung dengan hal semacam ini. Binatang 5 elemen adalah binatang menakutkan yang menyerap 5 atribut. Jika Anda adalah Dodi dari atribut api dan perlahan-lahan menghadapi 5 elemen binatang, dan 5 elemen binatang juga menggunakan kekuatan atribut api, maka kekuatan atribut api Anda tidak akan mampu menggerakkan bahkan bulu dari 5 elemen binatang. Dengan kata lain, monster 5 elemen ini hampir tak terkalahkan. Dengan kita berlima saja, kita tidak bisa mengalahkannya. Jika kita tidak mengambil tugas ini, kita tidak akan bisa menyelesaikannya sama sekali. Ling Xuan berkata dengan marah. Binatang 5 elemen. Aku samar-samar ingat bahwa tubuh binatang 5 elemen penuh dengan harta karun. Jika kamu mendapatkan tubuh binatang 5 elemen, kamu tidak bisa mengatakan bahwa leluhurmu akan memiliki kesempatan untuk melakukannya, menghidupkan kembali. Saat berikutnya, hati Xiao Yan perlahan membuka mulutnya. Tubuh binatang 5 elemen. Xiao Yan sedikit terkejut. Gelombang menurut apa yang kamu katakan, nenek moyangmu mengandalkan pemadaman 3 api aneh di tubuh sebelumnya, dan akhirnya meledakkan 3 api aneh itu dan meledakkan dirinya sendiri.
jadi umumnya tubuh manusia tidak dapat memuaskan jejak terakhirnya, kekuatan. Petik 2. Binatang 5 elemen itu mengandung kekuatan 5 elemen di tubuhnya, dan tubuhnya juga dimurnikan menjadi baja. Itu adalah bahan terakhir bagimu untuk membangkitkan leluhurmu, kata Xinyan. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia berpikir sejenak. Dia mampu mencapai prestasi hari ini tanpa bantuan leluhurnya Xiao Xuan, dan dia juga berjanji pada leluhurnya untuk membangkitkannya. Sekarang api suci dan pil obat sudah siap, dan satu-satunya yang tersisa adalah menampung tubuh baru. Sampai sekarang, itulah satu-satunya cara. Kuharap nenek moyang Xiao Xuan bisa mengetahui rahasia hilangnya keluarga Xiao, kata Xiao Yan perlahan di dalam hatinya. Karena ketika dia berada di benua Doqi, garis keturunan Kaisar Xiao Xuan lah yang runtuh di tubuhnya. Nenek moyang Xiao Xuan tidak segan-segan melawan kekuatan seluruh keluarga untuk menerobos Kaisar Dou dan mengaktifkan darah Kaisar Dou, sehingga Xiao Yan merasa bahwa nenek moyang Xiao Xuan harus tahu. Memang benar satu orang tidak bisa mengalahkan monster 5 elemen, tapi kamu lupa bahwa kita adalah 5 orang. Saat berikutnya, Xiao Yan perlahan berbicara kepada Ling Xuan yang marah. Tetapi di antara kita berlima, kita jelas hanya memiliki satu dari atribut ini. Kamu dan Mu Yingying termasuk dalam api yang sama. Tanpa 5 elemen, binatang 5 elemen ini tidak dapat ditangani sama sekali. Kata Ling Xuan, hei, apakah kamu lupa kalau aku seorang apoteker? Ada kayu di dalam api. Xiao Yan sepertinya mengharapkan Ling Xuan ini keluar, dan berkata perlahan. Karena itu masalahnya, melihat mereka berempat bersikeras untuk pergi, Ling Xuan tidak punya pilihan selain setuju. Meskipun Ling Xuan tidak mengetahui kekuatan dari binatang 5 elemen ini, tidak ada keraguan bahwa di mulut ayahnya, binatang 5 elemen ini adalah binatang buas yang sebanding dengan kaisar manusia yang bertarung di bintang 7. Oke, istirahatlah yang baik, kita akan berangkat besok. Xiao Yan langsung menyimpan gulungan merah itu. Hanya saja Xiao Yan sedikit terkejut. Kata-kata dalam gulungan merah hanya menempati sepertiga tempatnya. Selebihnya, apakah ada tugas lain? Hanya saja Xiao Yan kini tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Aku akan kembali dulu. Aku akan datang ke sini besok untuk berkumpul. Wakil Ketua Ola dan yang lainnya akan mengatur kita untuk pergi ke sana. Saat Ling Xuan pergi, dia tidak lupa memberitahu Xiao Yan dan yang lainnya. Saudaraku, misimu kali ini sepertinya tidak sesederhana itu. Setelah kepergian Ling Xuan, Xiao Yi keluar kamar perlahan dan berkata, binatang 5 elemen sangat sulit untuk dihadapi. Sepertinya saya harus mempelajari atribut kayu api dengan kayu. Itu masih merupakan kekuatan api suci. Xiao Yan tersenyum pahit. Ayo pergi, kembali dulu. Xiao Yan berkata pada 4 orang di sebelahnya. Setelah berbicara, mereka berempat kembali satu demi satu. Sedangkan untuk tempat lainnya, pendaftaran kompetisi beregu masih berjalan lancar. Hehe. Seberapa yakin kamu dengan tugas yang menjadi tanggung jawabmu kali ini? Di ruang konferensi dengan spesifikasi tertinggi di Paviliun Fenxiang, puluhan sosok perlahan muncul. Yang berbicara adalah tua dan muda, seperti wakil kepala olah hari ini. King Lao duduk di tempat pertama dan memandangi lusinan orang tua di sekitarnya dan berkata, di depan orang-orang tua ini adalah Xiong Yuan, wakil kepala Istana Bumi, dan Mu Suzi, wakil kepala Istana Manusia. Adapun orang tua di belakang keduanya, mereka adalah beberapa tetua dari Aula Manusia dan Aula Bumi. Para tetua ini sangat senior, dan mereka mungkin adalah pasukan paling elit di Paviliun Pembakaran Dupa. King Lao, tempat yang aku kunjungi kali ini adalah Gunung Luoling. Meskipun Gunung Luoling ini adalah situs peninggalan yang secara tidak sengaja ditemukan oleh Master Pavilion, Gunung Luoling sangat berbahaya, jadi bahkan orang tua seperti kita tidak dapat menjamin seberapa besar kepercayaannya. Tetapi ada satu hal yang dapat Anda yakini, Bos King. Dengan kami di sini, kami tidak akan pernah membahayakan para murid. Seorang lelaki tua dengan wajah pucat di aula bawah tanah berkata, gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Meskipun dikatakan bahwa Gunung Luoling sebagian besar berbahaya, saya harus mengatakan bahwa Luoling Gunung adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Dan kali ini untuk mengubah kompetisi tim sebelumnya, pertama, kompetisi sekte sudah dekat, Paviliun Fenxiang kita sudah lama terdiam, sekarang saatnya untuk menunjukkannya, mengejutkan generasi muda, dan kedua, juga untuk lebih baik marah murid-murid ini. Orang tua itu berbicara perlahan.
Haha, karena memang begitu, menurutku Gunung Luoling adalah tempat yang bagus. Banyak tetua tertawa ketika mendengar ini. Mususi, besok kamu akan bertanggung jawab memimpin banyak murid untuk masuk. Kami akan mengatur beberapa hal di Gunung Luoling hari ini. Baiklah, kali ini kompetisi tim Sueze Zongmen sebenarnya adalah kompetisi penghargaan. Berapa banyak dari murid-murid ini yang menonjol, maka mereka akan mewakili pavilion fancy yang kita di kompetisi Zongmen, kata King Lao. Tidak apa-apa, ayo turun dan buat persiapan dulu, lalu kita akan berkumpul dan berangkat 1/4 jam lagi. Saat berikutnya, Xiong Yuan menghela nafas ketika dia melihat pemuda itu bersandar pada lelaki tua itu dan menjual lelaki tua itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Batuk, batuk." Melihat dia kehilangan kesabaran, King Lao terbatuk beberapa kali, dan kemudian semua orang perlahan bubar. Saat kerumunan bubar, pavilion Fanxiang menjadi sunyi, karena semua orang tahu bahwa besok akan menjadi hari memasuki tempat uji coba untuk menjalankan misi, jadi hari ini mereka berkultivasi dengan baik. Wah, di ruang gelap, ada batu nisan yang tak terbatas, dan ada aura kematian yang kuat di batu nisan kematian, membuat orang asing menjauh. Banyak batu nisan yang ditata tanpa ada rasa keganjilan, namun dari bawah ke atas, di atas kuburan, sesosok tubuh berpakaian compang camping, perlahan menatap ke kejauhan, sedangkan sosok di belakang, ada sosok ilusi yang aneh. Apa masalahnya? Saat burung gagak hitam terbang, sosok di puncak kuburan berbicara perlahan. Setelah sosok itu dibuka, batu nisan di kuburan mengeluarkan ledakan kesedihan, sangat sunyi. Melindungi Tuan Guixian, menurut berita yang diterima bawahanku, Suan Sansan menjadi sangat gelisah akhir-akhir ini. Keluarga kerajaan Xuanling mencoba mengepung klan Medusa, tetapi tanpa diduga, klan Medusa tiba-tiba muncul dari pejuang abadi dan langsung memaksa mereka kembali. Keluarga kerajaan Xuanling sudah lama sekali. Burung gagak di seluruh langit tiba-tiba berkelebat banyak bulu aneh, lalu seorang pria yang dikelilingi energi hitam berlutut dengan satu kaki dan perlahan membuka mulutnya pada sosok di atas kuburan. Keluarga Medusa sebenarnya memiliki pertarungan abadi yang kuat. Sosok itu terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan suaranya penuh dengan hal yang tak terbayangkan. Klan Medusa ini merupakan klan yang membuat iri langit. Masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak mungkin petarung abadi yang kuat muncul di kota. Gagak hitam, lanjutkan. Sosok itu perlahan berdiri dan berkata kepada sosok yang ditransformasikan oleh burung gagak di depannya. Kemudian Salomo hendak pindah, dan beberapa orang kuat di Salomo sepertinya merencanakan sesuatu. Sosok bernama Dark Crow membuka mulutnya. Hehe, rakyat Sulaiman punya nafsu makan yang besar. Kami berjanji kepada mereka bahwa dunia hantu kami memerintah Suan Santianhui untuk memberi mereka tempat. Saya khawatir mereka telah menemukan beberapa rahasia. Tapi itu tidak masalah, aku yakin orang-orang di Istana Jiwa itu akan membantu kita menyelesaikannya. Pria itu berkata perlahan gelombang, tapi sosok ilusi di belakangnya memancarkan perasaan yang meresap. Apakah ada hal lain? Pria itu menenangkan tubuhnya. Saat ini, pavilion Fanxiang sedang menjalani kompetisi sekte. Sedangkan untuk lokasi pengujiannya, berada di Gunung Luoling. Dark Raven berbicara perlahan, karena Dark Raven ingat dengan jelas bahwa keluhan antara tuannya dan pavilion Fanxiang tampaknya cukup besar. Pavilion pembakaran dupa. Saat berikutnya, aura hantu menyeramkan langsung merasuki tubuh pria itu, dan kemudian kuburan di sekitarnya tiba-tiba meletus dengan paksaan yang tidak bisa dilawan oleh gagak hitam. Kirimkan perintahku agar orang-orang yang telah menyusup ke Suan Santian pergi ke Gunung Luoling dan membunuh murid-murid pavilion Fanxiang. Selain itu, beritahu mereka bahwa ada manusia bernama Xiao Yan di pavilion Fanxiang, dan dia akan membunuh orang ini dengan cara apapun, karena orang ini memiliki hati kaisar hantu kembar, benda ini harus diambil kembali. Pria itu tiba-tiba minum. Tapi Tuan Guixian, Nona Bloodrose berkata sekarang bukan waktunya untuk memulai, jadi ini akan sedikit mengejutkan ular itu, kata Dark Crow cemas. Pergilah. Saat berikutnya, pria yang tampak lepas kendali tiba-tiba meminumnya, dan Dark Crow segera terguncang oleh dampaknya yang sangat besar hingga puluhan meter. Kebencian mendalam macam apa yang dimiliki penggali kubur, Guixian, dan pavilion dupa pembakaran ini. Pasti seperti ini. Dark Crow mengeluh dan kemudian menghilang, tampaknya melakukan apa yang diperintahkan Guixian. Pavilion Fanxiang, hutangmu padaku, cepat atau lambat, aku akan membiarkan kalian semua membayarnya kembali.
Di atas kuburan itu, hantu penggali kubur yang abadi memberikan semburan senyuman yang mengerikan, dan itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Setelah malam hening, saat sinar matahari pertama tersebar di pagi hari, Paviliun Dupa tiba-tiba menjadi hidup. Hei, pernahkah kamu mendengar bahwa kompetisi tim kali ini berbeda dari sebelumnya? Apakah kamu sudah melihat misimu? Apa misimu? Banyak bisikan yang terus terdengar di alun-alun besar di bawah terbakar surga. Uhuk-uhuk. Saat berikutnya, melihat kerumunan orang di alun-alun, sosok Musuzi perlahan muncul. Sepertinya misi ini akan segera dimulai. Xiao Yan dan yang lainnya juga datang ke sini lebih awal. Kebetulan penyihir kecil Ling Xuan sangat tepat waktu hari ini. Tenang, aku akan memandumu melalui susunan teleportasi luar angkasa ke tempat uji coba ini. Ingat 4 kata tim dan keselamatan. Musuzie tidak berkata apa-apa lagi, mengucapkan beberapa patah kata perlahan, lalu melambaikan telapak tangannya yang pucat, dan tiba-tiba, cahaya putih besar tiba-tiba muncul di langit tempat Fen Tianyu tertipu, pintu. Ini benar-benar tulisan tangan yang besar. Xiao Yan mau tidak mau mengatakan sesuatu. Jelas sekali, penglihatan Xiao Yan secara alami menemukan formasi teleportasi luar angkasa yang besar ini. Formasi besar ini, Xiao Yan hanya perlu mengetahui sekilas bahwa itu berasal dari Zulao, tangan. Tulisan tangan yang luar biasa, saya khawatir hanya Zulao yang dapat membuatnya. Pasangan pertama dari tim level Red Knight Mare akan didahulukan. Suara menindas Musuzi bergema di seluruh lapangan, dan kemudian banyak murid terdiam, karena mereka semua tahu bahwa kompetisi tim benar-benar dimulai saat ini. Sabu, saat berikutnya, suara Musuzi baru saja jatuh, dan tiba-tiba 5 sosok muncul, lalu melintasi langit dan melompat tepat di depan Musuzi. Dari 5 orang, hanya 4 yang mengenakan jubah dan ember di kepala, menutupi penampilan Zuzu, namun meski begitu, Ling Xuan, yang berada di samping Xiao Yan, tetap berkata, sebenarnya itu kakak senior Wang Chen. Kekuatan orang-orang ini sangat kuat. Saat berikutnya, Mo Feng perlahan berbicara kepada orang-orang di langit, dengan nada kesungguhan yang langka dalam suaranya. Mo Feng hari ini, meskipun kekuatannya hanya di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 5, tetapi dengan latihan misterius di tubuhnya, saya khawatir dia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan pembangkit tenaga listrik kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 5 yang sebenarnya, tapi hanya saat menghadapi 5 orang di atas langit, rasa tidak berdaya menyebar ke seluruh tubuh. Jangan khawatir, Xiao Yan merasakan kelainan Mo Feng, dan segera membantunya perlahan dengan tangan besar, dan kekuatan lembut keluar. Ling Xuan, tahukah kamu siapa orang-orang ini? Setelah Xiao Yan menyelesaikan semua ini, dia menoleh dan berkata pada Ling Xuan. Sejak saat ini, hanya ada murid dari Istana Bumi dan Istana Manusia, orang-orang ini sangat kuat, saya khawatir mereka hanya akan menjadi murid berbakat di Istana Bumi. Jika tidak ada kecelakaan, orang-orang ini seharusnya menjadi orang yang paling berkuasa di aula kita. Kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat, dan kakak kelima yang pernah bertarung denganmu sebelumnya. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa kamu adalah yang terlemah di antara 5 kakak laki-laki yang bertarung denganmu sebelumnya. Ling Xuan ragu-ragu sejenak, tapi berkata, awalnya, dengan karakter Ling Xuan, dia pasti tidak akan melakukan hal-hal ini, tetapi sejak dia bergabung dengan Xiao Yan dan yang lainnya di Aula Rakyat, dia telah mendengar beberapa kata-kata buruk ketika dia kembali ke Aula tadi malam. Oleh karena itu, dengan karakter penyihir kecil ini, dia secara alami ingin keluar ke dunia untuk membuka mata orang-orang di kuil ini. Lalu ada orang lain, Xiao Yan tidak ragu dengan perkataan Ling Xuan, karena kecuali Wang Chen yang tidak menutupi wajahnya, aura 4 lainnya jauh lebih kuat dari Wang Chen, dan bahkan ada 1 orang. Aura samar-samar membuat Xiao Yan merasakan perasaan yang tidak terduga. Ini merupakan hal yang sangat langka. Bagaimanapun, Xiao Yan saat ini, apakah itu kekuatan jiwa atau kekuatan spiritual, telah meroket jauh dari sebelumnya. Situasi ini hanya menunjukkan bahwa kekuatan orang tersebut terlalu kuat. Istana Tuan Kayu, kita bisa pergi sekarang, kata Wang Chen. Ayo pergi, kuharap kamu beruntung kali ini. Musuzi berkata perlahan, dan kemudian telapak tangannya berubah dengan cepat, energi aneh. Tiba-tiba muncul, dan kemudian Wang Chen dan kelimanya tiba-tiba melompat ke dalam formasi teleportasi luar angkasa. Boom boom boom. Pada saat berikutnya, telapak tangan Musuzi berubah dengan cepat dan jatuh seketika,
dan kemudian formasi teleportasi luar angkasa tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang, dan kemudian kelima Wang Chen menghilang seketika. Tim berikutnya. Setelah melakukan semua ini, Musuzi membuka mulutnya. Kemana perginya orang-orang itu tadi? Beberapa orang pertama di alun-alun mau tidak mau keluar, jelas bingung. Jangan khawatir, semuanya, formasi teleportasi luar angkasa ini dibentuk oleh Paviliun Fansian kami sendiri untuk menerima murid kami untuk diadili. Selama Anda pergi ke sana, seseorang secara alami akan menjemput Anda. Musuzi melihat ada kebingungan di lapangan. Segera dia membuka mulutnya sedikit. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Begitu, setelah melihat ini, banyak murid yang merasa lega. Kali ini, Xiao Yan, terserah kamu. Melihat semua orang sudah tenang, Musuzi membuka mulutnya. 10 pasang, Xiao Yan tersenyum, tapi dia sama sekali tidak terkejut dengan jumlah 10 pasang ini. Bagaimanapun, ini adalah Burning Incense Pavilion, tempat lahirnya banyak orang jenius, jadi tidak mengherankan. Ayo pergi. Xiao Yan melirik beberapa orang di sekitarnya, lalu berbicara perlahan. Ketika mereka berempat melihat ini, mereka tiba-tiba melompat dan datang ke sisi Musuzi dalam sekejap. Wakil Kepala Istana, beberapa orang berkata dengan sopan. Masuk dari sini dan bersantai. Formasi teleportasi luar angkasa tidak akan membebani Anda, tetapi jika Anda bersikeras melawan, akan ada bahaya. Musuzi berkata dengan ramah. Musuzi cukup puas dengan Xiao Yan dan yang lainnya, tidak hanya itu kekuatan, tapi juga hati. Bagaimanapun, sebagai Musuzi, tetapi selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat Zulao, yang selalu sombong dan rendah hati, memuji orang lain. Ya, Xiao Yan mengangguk sedikit, dan mau tidak mau melirik ke bawah, hanya untuk melihat kerumunan semut menunggu tim peserta, dan segera tersenyum masam. Juga, ingatlah untuk menyimpan tanda kayu di UU membaca www.uukansu.com. Adapun tugas di gulungan merah, tidak hanya satu, cetakan tangan berubah. Bum bum bum, Xiao Yan tertegun sejenak. Saat dia hendak bertanya apa yang sedang terjadi, cahaya formasi teleportasi di sekitar tubuhnya langsung menyala. Apa maksud kata-kata terakhir Musuzi? Xiao Yan berpikir kosong. Sabu-sabu, cahaya di sekitar 5 orang itu bersinar terang, semburan cahaya putih yang menyilaukan, bercampur dengan kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan, terus-menerus mengelilingi Xiao Yan. Xiao Yan hanya merasakan tubuh dan bahkan jiwanya bergerak. Jangan melakukan perjuangan yang sia-sia, formasi teleportasi luar angkasa ini seharusnya dibuat oleh Zulama yang kamu katakan. Jika terlalu kuat, jangan buang waktumu. Jika tidak maka akan merusak kekuatan spiritualmu. Saat Xiao Yan sedang bersiap saat menyelidiki rahasia kekuatan formasi teleportasi luar angkasa, Xinyan tiba-tiba berbicara. Oke, Xiao Yan berkata tanpa daya, tapi Xiao Yan mengetahui situasi 4 orang di sekitarnya. Green Flute dan Mu Feng baik-baik saja, tapi sesuatu terus muncul di tubuh Ling Xuan. Jelas sekali, ada harta berharga di tubuhnya. Adapun Mu Yingying, matanya sedikit tertutup, tetapi api biru di sekujur tubuhnya muncul tanpa sadar. Penampilannya jelas untuk melindungi Tuhan. Lupakan saja, seharusnya ada di sini. Xiao Yan tidak repot-repot memperhatikan hal ini, dan setelah beberapa napas berlalu, matanya bersinar, dia perlahan membuka matanya, dan menemukan bahwa tempat ini sangat berbeda dari tempat sebelumnya.